sampai 5 dosen. Jadi 4 sampai 5 dosen yang akan membimbing satu kelompok yang memantau aktivitas mereka di sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi perbedaan signifikannya di sini Bapak Ibu. Kemudian selain itu mereka selain kelompok dalam prodi, mereka akan diacak kembali ke kelompok lain untuk membangun strategis. Jumlahnya sama 9 atau kelipatannya akan menjadi satu kelompok mereka. Nah, ini mereka akan dibimbing orang dosen pembimbing. Ya, jika tadi di program observasi dan pengembangan perangkat serta praktik pembelajaran kita dibimbing oleh 4 sampai 5 orang dosen, dibantu oleh guru pamong nantinya. Nah, di program strategi ini mereka dibimbing oleh satu dosen dan nanti dibantu oleh Bapak Ibu Kepsek ini berkait Ibu Kepala Sekolah ataupun nanti Bapak Ibu bisa menanggung jawab sekolah untuk ikut serta memberikan bimbingan kepada mereka. Ya, jadi ini kelompoknya langsung ada di level sekolah, tidak di bawah guru pamong. Ya, walaupun di panduan kita sebut guru pamong, tapi ini di bawah langsung kepala sekolah atau penanggung jawab sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan. Jadi program ini durasinya 1 semester. Jadi dari 13 Maret sampai 6 Juli. Hari ini kita laksanakan sosialisasi untuk Bapak Ibu. Jadi ini agak tanggalnya sebenarnya rencanakan tanggal 15, tapi baru realisasi hari ini Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk itu. Nah, ini adalah termin bimbingan mereka. Ya, jadi dari 5 aktivitas itu kita turunkan kemudian ke tanggal-tanggal ini Bapak Ibu. Masa orientasi dan observasi itu akan berlangsung dari tanggal 13 sampai tanggal 29. Dan ada hari libur, nanti mereka akan menyesuaikan, Bapak Ibu akan memberikan panduan ke mereka terkait mana yang bisa dilakukan. Nah, apa sih kewajiban mereka di tahap ini? Mereka wajib melahirkan sebuah program kerja di awal, kemudian mereka wajib menulis jurnal mingguan, kemudian menulis laporan hasil observasi. Instrumennya sudah kami siapkan di dalam buku panduan yang mereka sudah pegang Bapak Ibu. Nanti kami share juga kepada Bapak Ibu guru pamong. Nah, kemudian setelah observasi mereka akan melalui ujian Bapak Ibu. Ada instrumen yang dinilai bersama oleh guru pamong dan dosen. Ada juga yang hanya dinilai oleh dosen. Sebagai kira Bapak Ibu pamong ikut menilai untuk di tahap observasi. Pengembangan perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran, jadi ini dinilai sama oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Nanti di belakang kami jelaskan lagi Bapak Ibu. Nah, di pengembangan perangkat yang mereka lakukan tentunya adalah membuat program kerja. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ini terencana semuanya. Jadi mereka akan buat program kerja, apa yang mereka lakukan di minggu itu, apa yang mereka lakukan di rentang waktu umpamanya 3 hari atau 4 hari, terprogram dengan baik. Mereka akan mengembangkan perangkat beranjak dari kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi diberikan informasi mereka. Ya, jadi Bapak Ibu membutuhkan apa atau apa kendalanya, mereka akan berusaha mencari informasi lain dari berbagai sumber untuk membuat perangkat pembelajaran mengatasi masalah yang terjadi. Atau mungkin mereka akan mendapat banyak justru informasi dari Bapak Ibu terkait dengan praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Ya, jadi mereka berusaha akan melihat itu, kemudian mereka akan mungkin bertanya kepada Bapak Ibu. Jadi mohon diberikan informasi, karena pada dasarnya banyak juga yang tidak mereka pahami tentunya, dan Bapak Ibu saya yakini sudah jauh lebih menguasai medan dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dibantu Bapak Ibu saat itu. Jadi masa ini pengembangan perangkat 30 Maret sampai 6 April. Kemudian praktik pembelajarannya sendiri 14 April. Ini kami tulis 6 Juli di sini. Walaupun kegiatan pembelajarannya mungkin akan berakhir sesuai kalender akademik Bapak Ibu. Tapi non mengajar mereka akan terus lakukan sampai tanggal 6 Juli. Oke. Jadi selanjutnya setelah itu di tanggal 2 Mei, ini ada bergesekan tanggal sehingga kami gambarkan seperti ini. Program strategis baru mulai rintis di 2 Mei. Oke. Jadi mereka baru mulai merintis program-programnya di tanggal ini Bapak Ibu. Dan implementasinya nanti menyesuaikan sampai dengan akhir Juni. Nah, Bapak Ibu, untuk tahap pengembangan perangkat dan praktik pembelajaran, mereka akan ada ujian. Ujiannya adalah ujian mengajar. Nantinya dinilai seperti yang kami sampaikan oleh Bapak Ibu guru pamong dan dosen pembimbing. Namun untuk dosen pembimbing, ini akan bersifat menggunakan video Bapak Ibu, karena tidak bisa hadir langsung nanti beliau ke sekolah Bapak Ibu.
Nah, ada nanti oleh dosen pembimbing yang sifatnya daring, ada yang luring langsung ke sekolah Bapak Ibu. Jadi setidaknya kami hitung ada 3 kali kalau tidak salah bimbingan luring untuk program mengajarnya. Ya, jadi nanti Bapak dosen akan ke sekolah Bapak Ibu untuk mendengar informasi dari Bapak Ibu, kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan perkembangan mereka di sekolah. Berlangsung. Nah, untuk pengembangan program strategis tentunya ada dosen yang ditugaskan. Mungkin saja salah satu dosen yang bertugas di praktik pembelajaran. Mungkin dosen yang berbeda. Nanti mohon dibantu Bapak Ibu wakil bertanggung jawab yang ditugaskan untuk membantu mereka nantinya. Jabarannya ada, tapi kami jelaskan secara detail aktivitasnya, mengacarnya ke tagihan yang tadi, ya tagihan per aktivitas yang mereka lalui. Nah, ketika bimbingan daring, ini Bapak Ibu guru Pamong wajib ikut, karena Bapak Ibu kan sudah menemani sebenarnya setiap harinya. Ya, tapi kalau memang Bapak Ibu berkenan dan bisa ikut untuk bimbingan daring, tentunya kami sangat senang karena nanti dosen-dosen akan bergabung di sini. Jadi di sistem kami siapkan sistemnya, ada Bapak Ibu tempat untuk berdiskusi secara daring maupun tempat berdiskusi dalam bentuk chat dia. Ya, kami siapkan seperti itu. Kami percepat bagian ini Bapak Ibu terkait bimbingan. Nanti kami berikan slide-nya. Jadi aktivitas bimbingan kedua sebagai contoh daring itu 20 sampai 28 Maret, termin waktu bimbingan dari dosen, aktivitas mereka ada seperti yang tampak di sini. Jadi mahasiswa melakukan observasi, melanjutkan aktivitas mereka ya Bapak Ibu ya. Diskusi terkait kendala, refleksi, jurnal mingguan, laporan. Jadi ini aktivitas mereka. Nah, bimbingan luring ini terjadi di tanggal 30 Maret sampai 6 April. Aktivitas mereka adalah mahasiswa ya, maksud kami konsultasi kegiatan mengajar dan mengajar dengan Bapak Ibu, menyusun program kerja, melakukan kegiatan mengajar dan non mengajar sesuai jadwal. Kalau mereka sudah jadwalkan itu termin tanggal ini, menyusun jurnal mingguan, melakukan refleksi dan lain sebagainya. Aktivitas pembimbingan keempat berlangsung kami percepat bagian ini. Kelima akan berlangsung luring, itu terminnya 15 sampai 8. Ini untuk dosen sampai Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu dosen akan datang ke sekolah. Tes luring juga. Nah, ini aktivitas daring. Ini setelah sampai tanggal 10 Juni ya Bapak Ibu ya, kita mengajar. Selanjutnya aktivitas non mengajar akan berjalan untuk program intensi mengajar di bagian aktivitas observasi dan pengembangan perangkat serta orientasinya. Nah, ini ujian mereka untuk ujian mengajarnya nanti. Ini dari sisi dosen Bapak Ibu. Tadi nanti Bapak Ibu guru mohon membantu mereka memberikan arahan agar nanti mereka bisa merekam praktik pembelajaran yang mereka lakukan. Oke. Nah, Bapak Ibu guru bisa langsung menilai saat mereka sedang ngajar. Untuk dosennya nanti mereka mengirimkan link video. Nah, ini bimbingan strategis Bapak Ibu. Jadi program strategis mereka di sini kami berikan tanda bahwa dibimbing di bawah bimbingan dan arahan Bapak Ibu sekolah-sekolah. Jadi mereka akan menganalisis situasi, membuat analisis SWOT-nya, kemudian mereka akan mengembangkan program, itu wajib maupun program pilihan yang mereka ambil. Bimbingan kedua, dosen akan ada di sekolah Bapak Ibu untuk pembimbing program strategis mereka. Bimbingan ketiga akan berlangsung secara daring nantinya untuk dosen pembimbing. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah mohon nanti bisa memberikan arahan, jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang akan menemani mereka. Jadi kami menitipkan sebenarnya banyak sekali kepada Bapak Ibu kepala sekolah, jadi beban tambahan, jadi mohon bisa dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Ini bimbingan keempat berlangsung luring, ini implementasi program. Jadi kartunya sampai akhir di tanggal 6 Juli, jadi sebelum itu sebenarnya Ibu. Jadi sampai tanggal 30 Juni, karena yang waktunya beberapa kami sebenarnya sudah plot waktu juga. Nanti ujiannya nanti mereka akan diuji oleh dosen pembimbing dan Bapak Ibu kepala sekolah atau penanggung jawab sekolah yang ditugaskan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, durasi ujiannya 90 sampai 120 menit langsung secara virtual. Y. Nah, ini mohon Bapak Ibu jadi
ini kami mohon maaf terlebih dahulu jika ada nanti mahasiswa kami yang berpenampilan tidak semestinya, mohon ditegur langsung Bapak Ibu. Sudah mengingatkan mereka agar mereka mengikuti tata pakaian, sopan santun, kemudian jam kerja yang ada di sekolah. Ya, jadi kami sudah menekankan ke mahasiswa untuk menjaga sopan santun, cara berpenampilan atau berpakaian juga sudah. Kami sudah himbau mereka hadir secara penuh di sekolah. Karena mereka tidak boleh mengikuti kuliah selama kegiatan ini berlangsung. Kecuali nanti untuk mahasiswa semester yang sudah semester 10 semester 8 atau semester 10 kami sampaikan program ini. Mereka ikut sampai pertengahan Mei, mereka akan meninggalkan sekolah lebih awal. Oke, jadi mereka akan meninggalkan sekolah lebih awal. Karena mereka akan mengikuti kuliah di kampus. Mereka sudah kami himbau juga untuk mengikuti pakaian olahraga saat memang jam olahraga diminta oleh sekolah. Nah, sekali lagi kami tekankan bahwa mahasiswa kolaborasi dengan guru Pamong, jadi bawah pengawasan kepala sekolah, jadi mereka tidak gantikan tugas guru. Kami mengharap mereka banyak Bapak Ibu mereka. Ya, tentunya saja bagi mahasiswa, adik mahasiswa. Nah, ini adalah penilaian yang kami sampaikan tadi. Di tahap observasi ada ini salah semuanya, abjadnya jadi A, Bapak Ibu. Jadi ada 3, ini bobot penilaiannya, ini penilaiannya siapa. Jadi seperti yang kami sampaikan untuk di tahap observasi, untuk ujian lisan hanya dinilai oleh dosen pembimbing saja. Untuk guru Pamong nanti akan menilai sikap selama mereka melakukan observasi dan laporan mereka. Sementara untuk pengembangan perangkat dan praktik pembelajaran nanti dinilai oleh dosen pembimbing dan guru Pamong yang sudah ditugaskan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi kualitas rancangan pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran, ini ujiannya ya. Nilai latihan nanti mohon dibantu untuk diinput Bapak Ibu agar kami tahu track progres dari kemampuan mereka di sekolah. Jadi selain nilai ini Bapak Ibu jadi mohon berkenan untuk menginput nantinya nilai latihan. Walaupun tidak semua nilai latihan Bapak Ibu. Ya, tapi ada progres 2 kali minimal Bapak Ibu bisa mengunggahnya ke sistem yang sudah kami siapkan. Untuk program strategis nanti ada 3 komponen penilaian. Jadi sikap, yang kedua adalah laporan, yang ketiga adalah ujian. Nanti dinilai oleh dosen pembimbing lapangan dan juga Bapak Ibu kepala sekolah atau penanggung jawab sekolah yang ditugaskan. Bapak Ibu, semua proses akan berlangsung di sistem yang sudah kami siapkan. Jadi mohon bersabar, Bapak Ibu belum bisa masuk ke sistem, nanti kami akan membagikan user dan password serta tutorial untuk Bapak Ibu guru Pamong, kepala sekolah atau penanggung jawab yang ditugaskan untuk memberikan penilaian. Nah, user dan password akan kami kirim rencananya ini seperti sebelum-sebelumnya kami kirim ke email Bapak Ibu. Jadi mohon memberikan informasi nanti ke mahasiswa email aktif Bapak Ibu sehingga password bisa terkirim. Ketika ada kendala, nanti kami japri langsung ke Ibu Kepala Sekolah untuk password dan usernya. Jadi tidak melalui mahasiswa, karena ini rahasia sifatnya untuk mahasiswa. Nah, demikian Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Guru Pamong dapat kami sampaikan. Jadi ketika nanti ada input, tentunya Bapak Ibu bisa menyampaikan kami untuk penyempurnaan program ini ke depan. Jadi ke depan kami berharap program ini bisa lebih tertata dengan baik dalam pelaksanaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Gung Yuda. Terima kasih Pak Gung. Ya, baik. Terima kasih Pak Mas atas paparannya. Saya rasa penjelasannya singkat namun padat ya. Dan sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan mengenai program ini. Baik, saya buka dulu untuk 2-3 penanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan raise hand ya di Zoom dan nanti akan saya persilahkan untuk bertanya. Atau bisa melalui chat juga Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Di sini ada di chat Pak Mas, mohon untuk membagikan PowerPoint-nya Pak Mas. Di mana bisa dibagikan itu nanti Pak Mas? Iya Pak Di Gung, grup ya? saya bagikan di kolom chat Pak Gung ya, kita bagikan kolom chat dan nanti mahasiswa akan kita minta juga untuk membagikan kepada Pak Ibu.
Ya baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan Bapak Nyoman Sudiana. Eh, Silahkan. baik, baik, terima kasih. Apa bisa didengar nih? Jelas Pak Bisa ya? dengar ya? Ya jelas. Baik, makasih Bapak yang tadi sudah mendengarkan arahan dari Bapak. Namun sebelumnya saya mengucapkan panggil umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak, tapi dan dikit yang pakai kegiatan ya biar lebih jelas. Begini Bapak, ada permasalahan-permasalahan yang mungkin perlu disampaikan terkait dengan kegiatan asistensi tinggi. Pada penjelasan sebelumnya kan disampaikan bahwa diharapkan guru pamongnya itu adalah guru ASN atau PNS yang sudah PNS sudah sertifikasi. Nah, kemudian ini permasalahan ada dari TP, ada dari PTI. Dan itu kita tidak punya guru PNS di sana. Kita tidak punya guru PNS dan juga tidak punya guru bersertifikasi. Nah, untuk permasalahan seperti itu bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang sempat mendengarkan bahwa kegiatan praktik mengajarnya itu kan dilakukan di akhir di sekitar bulan Juni Juli. Padahal kita tahu bulan Juni Juli itu perkiraan kita sudah tidak belajar itu sudah tidak 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 belajar dan belum mulai belajar kalau atas waktu yang sudah diberikan. Ya baik Bapak Sudiana, berarti ada 2 pertanyaan ya, dan akan langsung dijawab. Mungkin Bapak Mas atau Pak Dewa Sanjaya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Silahkan Pak Mas. Terima kasih Pak Gung Yuda. Oh iya Bapak Ibu, untuk yang PPT saya coba kirim di di chat tapi gagal berkali-kali. Nanti saya titip mahasiswa, mohon berkenan Bapak Ibu. Nah, baik, terima kasih Pak Nyoman, Kepala Sekolah SMP 6 ini mitra kita. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi PPG juga kita titipkan ke Pak Nyoman mahasiswanya. Jadi terima kasih banget. Tentunya di sana ada mahasiswa PPG sekarang, baik dari Daljab 1 ya, Prajab ya. Daljab sudah selesai. Oke. Yang pertama terkait dengan persyaratan guru, Bapak Ibu. Nah, kalau persyaratan guru yang tertuang sebenarnya di buku panduan itu adalah yang ideal, Bapak Ibu. Jadi ketika ada guru ASN, kemudian sudah punya serdik, itu yang diutamakan. Namun ketika Bapak Ibu di sekolah tidak jadi bahasanya diutamakan Bapak Ibu nggih. Jadi memang kalau situasinya memang tidak ada, silakan Bapak Ibu tugaskan. Jadi kami percayakan penuh kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk menunjuk guru yang memang berpengalaman dalam penilaian Bapak Ibu kepala sekolah untuk membimbing mereka. Jadi ini terkait dengan guru pamong. Oke, jadi terima kasih Pak Nyoman. Nah, yang kedua terkait termin. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sebenarnya kami sudah atur waktu mengajar mereka selesai di akhir Mei, Bapak Ibu. Namun aktivitas non mengajarnya nanti tetap berlangsung sampai Juli. Mungkin mereka akan membantu Bapak Ibu aktivitas lain, jadi selain kegiatan mengajar. Nah, mungkin ada juga pembagian waktu mereka yang berkurang, karena kami sebenarnya sudah patok juga. Asisten itu berapa hari, kemudian menjadi belajar mandiri berapa hari, belajar terbimbing berapa hari. Sebenarnya kami sudah mematok waktunya. Namun kembali akan disesuaikan oleh mahasiswa nantinya sampai di akhir Mei, Bapak Ibu. Sesuai dengan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Kami juga mendapat laporan dari mahasiswa bahwa di minggu ini ada sekolah yang memang melaksanakan tidak ada kegiatan mengajarnya. Ya, jadi sudah masuk input dari mahasiswa ke kami. Jadi kami sudah minta untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah dan guru pamong. Karena mereka kan melakukan aktivitas observasi seharusnya kegiatan mengajar. Nah, kami infokan untuk wawancara. Jadi memang kalau
kegiatan mengajar tidak berlangsung, mereka bisa melakukannya dengan wawancara. Jadi sangat fleksibel tahapan ini. Jadi itu yang bisa kami jawab untuk pertanyaan Pak Nyoman. Untuk pertanyaan pertama mohon dibantu menunjuk guru yang memang dipandang paling sesuai di antara banyak guru yang lain. Kemudian untuk kalender akademik seperti itu adanya. Jadi kami memang sudah meminta informasi juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi terima kasih sudah memberikan informasi lebih awal sehingga kami set sampai di akhir bulan Mei. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agung. Ya baik Bapak, Pak Mas, terima kasih. Pak Agung, saya putus-putus. Ya. Maaf Pak Nyoman Sudiana, suaranya putus-putus Pak. Mohon izin. Silakan Pak Nyoman. Mohon izin Bapak, sudah bisa dengar? Ya. Kita mungkin yang kurang jelas tangkap mengenai penunjukan ke guru yang dipercaya. Pertanyaannya, guru itu apakah harus sama mapelnya atau boleh guru yang lain? Nah itu. Jadi tadi kan dibilang penunjukan. Jadi pertanyaannya yang ditunjuk itu apakah guru yang dianggap mampu tetapi sudah cuma bukan mapel itu. Contoh di TIK dengan TP Niki itu katanya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Enggak apa-apa, kecuali memang Pak Agung, saya izin langsung jawab Pak Agung ya? Iya, silakan Pak Mas. Pak Nyoman, jadi terima kasih kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk guru pamong adalah guru yang memang bidang studi yang sesuai, Bapak Ibu. Ya, jadi agar mereka bisa banyak berdiskusi tentunya terkait dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi guru yang memang bidang studinya sesuai, Pak, mohon dibantu, Pak, untuk itu. Nah, terkait dengan ASN, terima kasih, Pak Nyoman. Baik Pak Mas, di sini di chat ada yang bertanya mengenai Bu Fitria dan di bawah juga ada Bu Ari Suliantari. Bertanya mengenai mahasiswa TP itu ada kegiatan mengajar di kelas atau bagaimana sistemnya Pak Mas? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada prodi yang memiliki karakteristik khas yang sedang melaksanakan sistem mengajar, yaitu TP dan BK, Bapak Ibu. Jadi untuk TP dan BK kami sudah siapkan dulu pembekalan lain. Jadi mereka sudah melakukan pembekalan tambahan yang langsung disampaikan oleh prodi dan atau ketua jurusan mereka. Nah, di panduan kami sudah siapkan panduan suplemen untuk ini. Nah, Ibu jadi nanti akan ada dosen pembimbing, jadi nanti bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait dengan aktivitas mereka, karena mereka memang beda rule aktivitasnya, Bu. Jadi untuk BK juga sama, mereka kan beda rule aktivitasnya, menyesuaikan memang dengan, karena itu seperti pertanyaan Pak Nyoman tadi, yang membimbing tentunya adalah guru yang bidang studi yang sesuai, sehingga memang benar-benar tahu karakteristik dari apa yang mereka lakukan untuk latihan. Terima kasih Pak Agung. Baik Pak Mas, di sini mungkin dua pertanyaan lagi Pak Mas ya. Dua lagi di sini ada di chat terlebih dahulu, nanti setelah ini akan saya berikan kesempatan Bu Sri Hartati untuk bertanya. Tapi di sini di chat, Tian dari SMA 1 Seririt, bidang studi seni budaya. Mahasiswa yang diterima itu dari seni rupa, dan hanya diberikan di kelas 12, dan masa belajar sudah mau berakhir. Bagaimana solusinya Pak Mas? Pak Gung, di saya putus-putus, bisa diulang sekali lagi tidak Pak Gung? Agak putus-putus. Baik, di chat Pak Mas ada pertanyaan mengenai seni budaya. Om Swastiastu. Oh iya, dari SMA 1 Seririt ya Pak Gung ya? Ya, mahasiswa yang terima jurusan seni rupa dan seni rupa hanya diberikan di kelas 12 dan masa belajarnya udah mau berakhir. Oke, mohon masukannya. Nanti secara teknis ini Bapak, oh ya, apa Ibu ya Bu? Ya, jadi Bapak Ibu mohon dibantu terkait dengan kegiatan pembelajaran. Jadi manfaatkan waktu yang tersisa, nantinya Bapak Ibu bisa
memberikan mereka bimbingan untuk melakukan aktivitas lain yang dapat kita ekuivalenkan dengan kegiatan mengajar. Tentunya nanti walaupun kegiatan mengajar mungkin saya tidak terlalu paham sebenarnya ini terkait dengan pengaturan waktu, kenapa mereka selesai lebih dulu, tapi nanti didiskusikan kembali ya Bapak Ibu nggih. Untuk kasus-kasus yang seperti ini, nanti dengan dosen pembimbing kita cari jalan keluarnya. Nggih, itu yang bisa kita tanggapi dulu Pak Agung terkait dengan masalah ini. Ya, baik. Itu juga terkait juga dengan pertanyaan dari Bu Ayu Indra ya, itu juga mirip-mirip sebenarnya permasalahannya. Baik, kita lanjut satu penanya lagi, maaf Bapak Ibu karena waktu sangat terbatas untuk hari ini. Dan dari Bu Sri Hartati, silakan Ibu apabila ingin ada yang ditanyakan. Maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Ya, Bu Sri Hartati sepertinya ada masalah di audionya ya, karena tidak terdengar. Ini Pak. Oh ya, baik, sudah terdengar Ibu, silakan. Sudah bisa didengar Pak? Sudah Ibu, silakan. Sudah bisa didengar Pak? Sudah Ibu, silakan. Sudah? Sudah. Oke, sudah bisa didengar. Ya. Baik, di sini ada sedikit mungkin pertama kami sampaikan informasi dulu bahwa dari tanggal 13 kemarin, dari tanggal 13 Maret, kita selama hampir 2 minggu kita ada proyek ya Pak ya. Jadi ada P5. Jadi proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kami sudah menerima kehadiran mahasiswa Bapak. Kemudian seharusnya kalau dilihat dari tanggal, di sini untuk tanggal 13 sampai tanggal 29 Maret, mahasiswa melaksanakan orientasi dan observasi. Nah, jadi di sini mahasiswa Bapak belum bisa melakukan itu. Karena program di sekolah kami sebagai sekolah penggerak, kita masih melakukan proyek untuk P5. Tetapi di sini kami, terutama saya, sudah menyarankan kepada mahasiswa bimbingan saya untuk bisa hadir di kelas asuh saya untuk observasi apa sih yang kami lakukan selama proyek P5 ini. Tapi sayangnya mahasiswa Bapak sedang sakit sekarang. Jadi baru hadir 1 kali dan sekarang sedang sakit. Kemudian itu informasi pertama yang kami sampaikan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada mungkin pertanyaan ya Pak ya. Dalam asistensi di sini antara guru dan mahasiswa kita melakukan kolaborasi. Kemudian tadi Bapak menyampaikan ada mahasiswa lain yang akan menemani guru pamong di kelas. Jadi di sini apakah mahasiswa yang menemani itu harus mahasiswa yang satu mapel dengan yang kami bimbing atau boleh dari mapel lain? Itu kemudian untuk tadi disampaikan bahwa mahasiswa Bapak melakukan PLP di sini dari tanggal 13 Maret sampai tanggal 6 Juli 2023. Nah, mungkin nanti di sini harus disesuaikan juga dengan kalendik di sekolah kami, Pak. Sebab di sana mungkin juga ada libur, kemudian ada persiapan penilaian akhir semester. Nih, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga tolong kalau memang di sini Bapak tadi menyatakan bahwa selama PLP mahasiswa hadir penuh waktu di sekolah. Sebab kadang-kadang seperti waktu ini mahasiswa mendahului dengan mengatakan ada rapat katanya gitu.
Jadi tolong itu juga ditekankan kepada mahasiswa Bapak. Supaya tidak lagi mencari alasan, misalnya, Bu, kami permisi dulu karena ada ini ke kampus, karena ada kepentingan itu ke kampus, dan sebagainya. Jadi supaya kami di sini berusaha memberikan penekanan bagaimana keberadaan kita di sekolah, apa yang harus kita lakukan di sekolah itu biar kita dianggap terlalu strict jadi guru pamong. Sebenarnya kami melakukan itu sudah sesuai dengan himbauan dari kampus. Ya, jadi sekian Pak. Terima kasih banyak. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu. Dan silakan Pak Mas langsung bisa direspon. Terima kasih Bu Agung. Jadi terima kasih nih sudah menerima mahasiswa kami di sekolah. Ya, silakan. Ada 3 poin. Masukannya. Ibu. Jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama terkait dengan waktu termin orientasi dan observasi yang di sekolah sekarang sedang. Ibu bisa mendengar suara saya, Bu? Tolong celepang bensin. Kedengaran Pak Mas, jelas. Gangguan di ibunya ya. Yang pertama terkait dengan waktu di tahap orientasi dan observasi, ya yang di sekolah ada proyek. Nah, mungkin ini salah satunya dari sekolah mahasiswa yang ada di sekolah Ibu yang sudah menyampaikan ke kami. Nah, kami informasikan sebenarnya kegiatan orientasi dan observasi ini berlangsung dalam situasi senyatanya. Walaupun nantinya ada beberapa instrumen yang meminta mereka untuk melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran. Nah, ketika memang di sekolah ada program lain yang menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak berlangsung, jadi mahasiswa seperti yang kami sampaikan tadi akan wawancara terkait dengan apa yang biasanya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sehingga mereka punya informasi Bapak Ibu. Jadi kalau sebelum mereka nantinya ngajar, mereka bisa tahu apa sih yang dilakukan oleh guru sebenarnya, karena mereka secara teoritis mereka memang sudah mendapat informasi dulu, tapi secara realnya apa? Nah, nanti mohon diberikan informasi yang demikian. Jadi kami berpikir bahwa mereka tetap akan bisa melakukan kegiatan orientasi dan observasi. Karena tidak hanya kegiatan mengajar juga, tapi kegiatan non mengajar. Justru dengan adanya program, ada kegiatan non mengajar yang dalam tanda petik jauh lebih banyak yang bisa mereka amati. Jadi mohon dibantu untuk itu. Nah, yang kedua terkait dengan kolaborasi. Nah, benar Ibu. Jadi nanti di tahap mereka praktik pembelajaran, sebagaimana yang kami sampaikan, ada 3 alurnya. Yang pertama adalah mereka sebagai asisten Bapak Ibu, jadi ikut Bapak Ibu ke kelas. Yang kedua mengajar terbimbing. Yang ketiga adalah mengajar mandiri. Nah, saat mengajar mandiri di tahap latihan nih Bapak Ibu, jadi minimal sekali ada temannya yang ikut masuk kelas selain Bapak Ibu yang menemani. Jadi temannya ikut melakukan observasi. Jadi setelah kegiatan pembelajaran, mereka akan dapat masukan dari Bapak Ibu dan juga dari teman. Jadi itu sebenarnya tujuan kami yang kami sebut. Ini settingnya sebenarnya lesson study, tapi tidak pure lesson study, karena kami yakini ada beberapa kendala. Tapi nanti setidaknya mereka dapat masukan dari teman sebaya yang mengamati mereka. Nah, diupayakan ini berasal dari prodi yang sama, Bu. Karena biar bisa memberikan masukan selain teknis juga konten. Mungkin ada konten yang belum pas atau bagaimana. Namun suatu ketika apabila memang di sekolah Bapak Ibu tidak ada, tapi kami plottingnya ada teman Bapak Ibu. Ya, kami sudah memplotting pasti ada teman di sana sehingga mereka bisa ikut masuk kelas. 1-2 orang tentunya sangat baik jika mereka bisa, karena mereka akan membutuhkan teman satu sama lain. Jadi itu untuk yang nomor 2. Terkait yang nomor 3, nah seperti yang kami sampaikan, ini juga sudah sebenarnya kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi kalender akademik memang akan disesuaikan, karena itu mereka buat broker Bapak Ibu di awal pembelajaran. Jadi kami punya timeline-nya, tapi nanti akan disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi suatu sekolah kemungkinan ada odalan di saat itu sebenarnya mereka termin ngajar, mereka akan menyesuaikan. Proker itulah yang akan menuntun mereka untuk menyesuaikan. Jadi melakukan implementasi. Jadi mereka buat program kerjanya. Mohon diberikan informasi lebih awal. Jadi sebagaimana pertanyaan Pak Nyoman tadi, Bapak Kepala Sekolah di SMP 6, memang benar bahwa sampai akhir Mei saja pembelajaran itu. Karena itu mereka akan membuat prokernya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan non mengajar. Jadi bukan hanya kegiatan mengajar Bapak Ibu, ada kegiatan non mengajar. Apapun kegiatan di sekolah Bapak Ibu, mereka akan ikuti. Libur umpamanya, tapi Bapak Ibu di sekolah merencanakan rapat, mereka akan ikut rapat. Dan sejenisnya Bapak Ibu. Jadi demikian 3 hal yang bisa kami tanggapi. Terima kasih banyak. Nanti kita lebih banyak berkomunikasi ke depan. Jika diperlukan, kami akan membuat grup juga untuk Bapak Ibu guru pamong. Jadi biar bisa berdiskusi lebih lanjut lagi.
Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Mas Dewantara dan terima kasih Bapak Ibu. Maaf sekali karena waktu yang membatasi kita. Jadi sekian sosialisasi telah kita simak bersama Bapak Ibu dan terima kasih tadi sudah melakukan diskusi dan ada beberapa pertanyaan. Nanti untuk lebih kurangnya akan dibuatkan grup oleh panitia dan di sana Bapak Ibu bisa bertanya lebih detail lagi mengenai program ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kembali kepada kepala sekolah dan sekolah yang sudah menerima mahasiswa kami dan sudah menjadi mitra kami untuk mendukung jalannya program ini. Baik, saya tidak berlama-lama lagi. Untuk akhiran, saya tutup acara ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi. Terima kasih Pak Sekretaris LP Lembaga Pengembangan Pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pamong. Terima kasih banyak. Sama.